lanjutkan lagi. Kegunaan Mendeley ya. Mendeley gitu. Oke, yang pertama sekali Anda harus melakukan instalasi Mendeley ya, di websitenya. Ya. Jadi di sini saya tidak membicarakan instalasi Mendeley-nya gitu, tapi kegunaannya ya. Apabila ini udah selesai kita instalkan Mendeley, Anda bisa akses langsung di sini. Di menu reference ini kita klik. Nah, kita klik menu reference. Bentar dulu, memang dia agak lama. Ya. Di menu reference, biarin dulu. Nah, ini dia. Nih, kalau Mendeley-nya sudah diinstal dan diaktifkan ke Word, nah, seperti ini jadinya. Ya. Cara menggunakannya bagaimana? Pertama, misalnya di sini, bentar dulu ya. Misalnya ceritakan tentang SPK, definisi SPK ini misalnya nih. Definisi SPK. Kita buka Mendeley begini, cara membukanya open Mendeley. Ya, ini open. Biarin dulu dia, memang prosesnya agak lama. Nah, ini proses dia. Nah, kadang pun juga ada tidak support dengan Windows-nya juga ada. Kadang yang tidak support itu dari 10, mungkin sekitar 3 atau 2 lah. Ya, oke. Dia membuka Mendeley. Ya. Sudah terbuka Mendeley, memang nggak nampil di layar form kalian. Ya, oke. Cara memasukkan. Ini kan sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang mampu memberikan kemampuan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Ini definisi ini Anda membaca dari buku mana gitu. Misalnya, saya ambil bukunya misalnya dia seperti ini dia. Muncul ini. Kusuma Dewi misalnya. Kusuma Dewi ini. Nah, muncul ada ini. Ya. Muncul seperti ini. Ya. Ini formatnya IEEE ya, begini. Ya. Anda mau nambahkan lagi bukunya dari mana? Turban misalnya. Turban. Ini. Efraim Turban. Ini Decision Support System. Ini formatnya IEEE. Kita di teknik engineering, kita format referensinya menganut ke IEEE. Kalau yang apa style begini. Anda lihat perbedaannya ya. Udah berubah kan? Nah, kita nggak perlu nulis ini. Ini apa style. Nah, kalau di skripsi model lama begini. Kalau kita udah IEEE, kita pilih yang ini. Paham ya? Oke. Kemudian sistem ini digunakan untuk membantu bla 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 bla. Oke, ini diambil dari buku apa misalnya? Di Key misalnya. Oke, seperti ini. Dia otomatis ya, bertambah kan? Otomatis bertambah. Ya kan? Metode waspas diambil dari buku apa misalnya? Dari jurnal apa? Kita ketikkan waspas. Ya, misalnya metode waspas. Misalnya saya ambil dari ini misalnya. Dia udah otomatis. Kalau misalnya ini saya tambah, ini kan posisinya 4 ini. Ini posisinya 4. Saya tambahkan lagi di sini. Diambil dari buku Kusri ini. Ini. Lihat. Ini sudah menjadi 5. Dia ngatur sendiri. Mendeley itu mengatur sendiri. Gitu. Oke ya. Nah, kita mau nambahkan lagi jurnal rujukan yang lain. Misalnya waspas yang lain, jurnal yang lain seperti ini. Nah, kita masukkan lagi misalnya waspas. Nih, waspas method. Oke, nah, dia ngatur kan? Kita nggak perlu ngatur lagi. Nah, selanjutnya, kan di bawah kan ada ini. Apa namanya di bawah itu? Reference. Atau daftar pustaka. Reference. Nah, ini.
Kita tinggal masukkan rujukan tadi, referensinya. Dari mana caranya? Ini ada insert bibliografi. Kita klik aja. Dia udah nambah ini. Nah ini. Artinya kalian nggak perlu repot membuat ini. Makanya itu kita selalu mengarahkan menggunakan Mendeley. Ya. Ini sampai 7 gitu. Misalnya di sini misalnya udah pakai waspas lagi misalnya. Waspas yang mana lagi ya? Ini. Nah, seperti ini. Lihat, ini kan jadi satu ini. Ke bawahnya dia ngikut. 24, ini 68, dia ngikut ke bawahnya. Bahkan di bawah pun udah nambah jadi 8. Nih. Ya, kan menjadi 8. Jadi sangat sederhana ya. Mendeley itu intinya diinstalkan, dikaitkan dengan Microsoft Word, udah tinggal gunakan. Anda nggak perlu nulis yang sebanyak ini. Ini kalau dituliskan bingung ini. Volume kelima, titik, koma, angka 1, PP ini page, maksudnya page number. Nah, jadi itulah kegunaan Mendeley untuk membantu di dalam pengetikan. Nah, manfaat lain keunggulan Mendeley ini lagi, misalnya Anda mengetikkan di komputer Anda, Mendeley-nya begitu. Waktu saya membuka artikel Anda, dia udah langsung masuk di tempat saya. Artinya tidak, Anda jangan ragu, itu tidak bisa dilihat orang lain atau tidak. Tidak, dia bisa masuk ke tempat laptop mana aja gitu. Intinya yang terinstall Mendeley, dia udah tinggal tambah sendiri otomatis. Tuh, ya itu yang pertama tentang Mendeley. Ya, kegunaannya di artikel ilmiah, kenapa kita harus pakai Mendeley? Ya, IEEE intinya. Oke, selanjutnya saya mau mengajarkan Anda cara pengecekan. Saya menilai artikel mahasiswa itu dia berapa persen plagiarismenya. Caranya itu dari sini ya. Sebentar dulu, saya buka dulu yang punya si Fajlur. Punya Fajlur kan udah siap itu. Ini di mana ya letaknya? Download. Oke, sebentar saya membuka punya Fajlur Rahman. Ya. Punya Fajlur Rahman. Oke, punya si Rahman ini. Nah ini dia. Ini punya si Rahman ini. Ya, ini pun juga ada yang perlu diperbaiki punya dia kan udah nampak itu. Ya ini. Ya, kemudian ini diperbaiki. Artinya kriterianya sangat sedikit kali gitu. Ya, kriterianya sangat sedikit. Oke, kita menganggap ini udah selesai punyanya si Fajlur Rahman ini. Kita mau ngetik, mau melihat dari mana kita melakukan pengecekan artikel ini, persentase plagiatnya berapa persen. Nah, ini websitenya ya. Ini websitenya. Ini website turnitin.com, ini berbayar. Ya. Jadi saya login dulu. Saya login, passwordnya masih ingat nggak saya ya? Passwordnya mungkin ini mungkin. Kita tes. Ya, kita login.
Ini alternatif pertama, saya mengecek plagiarisme punya mahasiswa. Lambat sekali nih. Oh, sepertinya dari Turnitinnya agak lambat. Karena saya buka yang lain, cepat ini. Ya. Dulu ya. Belum terbuka dari tadi. Oke. Saya berikan alternatif yang kedua. Nah, ini. Ini namanya plagiarisme checker X. Oh iya, yang Turnitinnya udah terbuka. Oke ya. Nah, ini tadi. Oh, mohon maaf, ini saya salah login saya ini. Pantas dia lama. Ya. Pantas dia lama. Bukan ini akunnya. Ini akun yang sebelum tahun lalu. Nah, ini nih. Ini software plagiarisme checker X. Ya, kita ngeceknya online seperti ini. Kemudian saya load dokumennya. Saya cari di folder download. Mana punya si Fajlur. SPK Ilmiah France. Si Fajlur mana? Oh ini. Ya, open. Sedang melakukan open. Oke. Kita analyze. Nah, ini softwarenya bekerja. Plagiarisme checker X. Permasalahannya yang plagiarisme checker X ini berbayar ini. Kita tunggu dia prosesnya, ini proses ini. Ini proses. Ya, ini kan sedang proses ini punya si Fajlur dengan menggunakan plagiarisme checker X, ya. Nah, kita kembali lagi, saya share yang Turnitin. Ini udah saya masuk ke apa? Ke Turnitin saya. Ini saya cek. Oke, ini dia. Saya submitkan dahulu. Submission title.
pilih dari mana dia, download. Aduh. SPK France. Oke. Ya, saya upload. Proses. Yang satu menggunakan Turnitin. Ini, confirm. Agak-agak lemot dia internetnya. Ya, ini tadi lemot kan kita mencoba pakai plagiarisme checker X juga lagi. Jadi kalau plagiarisme checker X itu dia banyak membebani resource komputer. Oke, ini dia return to assignment list. Ya. Oke, Anda lihat ini. Ya. Ini yang saya submit tadi 34%. Ya. Langsung nampak hasilnya. Kalau tidak salah langsung nampak hasilnya. Sedangkan yang pakai plagiarisme checker X, kita lihat lagi. Ya. Nah, yang pakai plagiarisme checker X saja dia belum menampilkan hasil. Ini, belum selesai dia. Karena dia sangat membebani resource. Ya. Ini. Nah, kita lihat dulu yang punya plagiarisme checker X, dia udah selesai. Lihat ini, view summary. Lihat hasilnya. 27%. Ya, kan saya katakan kalau di atas 20% saya kembalikan kepada mahasiswa gitu. Ya, artinya ini harus diperbaiki lagi gitu. Jadi kita mau lihat ini. Yang sama itu yang mana gitu ya. Yang sama itu yang mana? Kita lihat di PDF-nya. Oke, dia proses membuat jadi PDF hasilnya. Itu dulu ya. Nih, Anda bandingkan menggunakan software ini, plagiarisme checker X, hasilnya 27%. Lihat, yang kuning inilah dia yang kalimatnya sama persis dengan penelitian yang ada di internet. Ya, yang kalimatnya sama persis dengan penelitian yang ada di internet. Dari mana sumbernya di sini nampak ini. Ini dia. Dari sini sumbernya, ya. Nah, bisa diklik-klik ini. Nah, nih, proceeding seminar nasional ini. Ya kan? Jadi sumbernya nampak sama dihasilkan. Jadi ini yang nggak boleh. Yang kuning semua ini nggak boleh. Nah, yang boleh itu yang begini nih, satu ini. Nah, ini mana bisa diperbaiki. Istilahnya kan tetap kartu keluarga. Gitu. Program pendidikan kecakapan wirausaha. Gitu. Memang ini nama programnya. Ini nggak bisa kita perbaiki. Gitu. Tapi yang ini masih bisa diperbaiki. Yang satu kalimat ini masih bisa. Kalau ini nggak bisa diperbaiki. Ini memang udah nama metode.
Nah, ini sama seperti ini bisa diperbaiki. Yang ini, satu kalimat ini sama ini. Nah, itulah yang dibilang, yang saya katakan, inilah yang menyebabkan plagiarisme itu tinggi. Gitu. Anda bayangkan kalau Anda copas, ambil satu halaman dari internet, pastikan di tempat ini kuning semua itu nanti. Nah, ini kalau hitungan nggak akan kuning. Hitungan dia tidak akan kuning. Ya. Nah, ini kalau menunjukkan di plagiarisme checker X. Nah, bagaimana kalau yang di Turnitin? Nah, ini dia. Kalau ini di Turnitin nih hasilnya. Anda lihat, ini 34% ya. Nah, ini. Lihat. Sumber 5% dari proceeding seminar id.com. Ya. Lihat ini, sama kan ini? Nah, sumbernya dari mana ini? Ya. Kemudian ini bisa diperbaiki nih, satu kalimat utuh ini. Kemudian, nah kalau yang begini nggak apa-apa, yang begini-begini ini nggak apa-apa ini. Ya. Ya, lihat kalau hitungan nggak pernah plagiarisme dia, karena kita menghitung asli gitu. Ya kecuali hitungannya kalian copy lagi dari internet nggak tahu gitu ya. Nah, ini kan tidak ada ini. Ini asli kalimat si Fazlur. Ya, ini tadi. Tapi kalau yang begini, ini bukan kalimat si Fazlur. Ya, ini mungkin dia mengambil dari definisi yang sama persis yang dari artikel itu ya tinggal ngetik aja ya sama lah jadinya. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Nah, ini sama persis. Ya, nah, itu tadi. Jadi ada perbedaan pakai Turnitin ataupun plagiarisme checker X. Ya, nah, tapi kalau saya ngeceknya itu untuk punya mahasiswa itu pakai ini aja, plagiarisme checker X. Kenapa? Itu lebih kecil hasilnya. Kalau pakai Turnitin bisa KO semua. Ini saya simpan. Kemudian view. Ya. Nah, begitulah cara pengecekan menggunakan software plagiarisme checker X dan menggunakan Turnitin. Nah, di situ cara saya untuk melihat karya Anda itu memang murni Anda yang membuat atau tidak. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih.